everything just changed when I was sick. Waktu itu saya sempat sakitnya lumayan parah gitu ya, and then it changed my life karena lo akhirnya punya kesempatan kedua. Dan di kesempatan kedua apa sih yang lo bisa lakukan? Logo N-nya Great Nusa itu tuh 2 sama 2. Oh gitu. Nah ini dibantu sama seorang namanya Pak Danu tuh, dia juga keren banget gitu ya. Nah 2 sama 2 ini artinya apa? Great Nusa ini kan great itu ada tanah, air, udara lah ibaratnya. Lo tuh harus merata gitu. Tapi di sisi lain setiap orang tuh selalu punya kesempatan kedua. If I'm fail gimana? Lo masih punya kesempatan kedua yang lain. So that is great. Kita bertugas kasih awareness itu, kita mau educate mereka supaya nanti 2045 bonus demografi kita beneran bonus mas, bukan disaster. Hari ini benar-benar ini menjadi spesial karena ada Nita Velia Pambudi. Oke, halo semuanya. Siapa dia? Walaupun mungil gitu ya, tapi mimpinya besar. Amin. Mimpinya besar dan semangatnya besar. Terutama bicara tentang empowering ya, bahwa semangat untuk memberikan dampak itu luar biasa. Dan gak semua orang bisa seperti Nita karena beliau ini bukan orang biasa loh. Lihat bajunya. Lihat bajunya. Beliau one of the best employee awards ya. Salah satu yang menerima best employee awards di BINUS gitu ya. Udah berapa kali? Sekali mas. Tapi puji Tuhan langsung dapat BSE ya mas. Itu puji Tuhan banget. Iya. Selamat ya. Thank you. Artinya ini pasti ada kerja keras di belakangnya gitu ya. Dan hopefully bukannya sekedar memberikan satu apresiasi. Apresiasi itu kan hanya sekedar simbol atau sinyal atau apa ya? Simbolisasi kan, tapi kan justru yang diapresiasi adalah kerja keras di belakangnya. Dan juga Nita salah satu leaders, ada hal yang dia kerjakan sekarang. Mau tahu seperti apa? Nanti kita kulik. Atau sekarang kita kulik ya tentang Nita sendiri. Nita adalah COO di Great Nusa, benar ya? Iya betul mas. Nah Great Nusa ini menjadi salah satu hal yang sangat memberikan nilai manfaat buat orang banyak. Cerita sedikit dong tentang Great Nusa. Oke, ini langsung to the point ya. Langsung to the point. Okay. Karena nanti baru cerita, ini kok bisa terjadi ya? Oh ternyata ada orang yang di baliknya itu seperti itu. Gitu ya. Great Nusa itu sesuatu yang menarik, yang memang awalnya dari mimpi First Empoweringnya dari Bina Nusantara sebenarnya Mas Haris. So basically kita punya mimpi untuk menyiapkan profesional yang siap kerja. Nah kita selalu bilang kalau siap kerja itu apakah harus selalu first jobber gitu, lulus atau siap kerja? Buat kita enggak. Buat kita siap kerja itu seseorang yang dari first jobber, dia mau jadi masuk karyawan, staff officer, and then dia tahu perannya, dia tahu tujuannya, dia tahu tanggung jawabnya. Dari situ dia mau lagi tuh masuk berikutnya jadi supervisor, jadi manager, and even director. So, nah kalau kita lihat tuh ya mas, kenapa sih akhirnya gue pakai gua lu aja kali ya, lebih santai gitu ya. Mewarnai podcast ke-70 kan, yoi banget ke-70. Biar semangat anak muda First Empowering. Yoi banget. Great Nusa ya. Yoi Great Nusa for Greater Nusantara. So, lanjut dikit ke topik tadi. Kita tuh lagi lihat stepnya apa sih. So, we basically punya sebuah journey gitu ya. Kita bilang 4 step learning journey. Pertama tuh ada sadar, kesadaran diri, bangkit, kolaborasi dan membawa dampak. Again tadi fostering empowering gitu ya. Orang itu pertama dia tahu gitu kekuatannya di mana, tahu nggak? Lu sendiri tahu nggak kekuatan lu di mana? Sekarang sih udah mulai. Okay. Bukan mulai udah tahu sih, tapi tahu kira-kira mau fokus di mana. Nah, cakep kan? Pertanyaannya perjalanan orang dari situ sampai lu tahu sekarang, it takes time kan? Betul banget. Yo, gue 21 tahun ya. Gue nggak nanya loh. Yoi banget. Tapi baru menemukan bahwa sebenarnya kayaknya gue mesti fokus di sini nih gitu. Iya. Gue sendiri kalau ditanya mungkin juga belum firm amat gitu ya. Cuma justru itu kita mau bilang bahwa lo itu harus tahu strength lo. Kita bantu lo gitu dari Great Nusa, and then lo akhirnya punya career option seperti apa. Gak tiba-tiba kan gue mau jadi digital marketer, gue pengen jadi data scientist. Mungkin orang Jakarta tahu ya istilahnya, tapi untuk daerah gitu ya, apalagi kita pemerintah Indonesia nggak tahu nama jabatan, emaknya yang nggak tahu gitu kan, cuma tahu digital marketing apa, YouTuber, punya Instagram gitu kan, yoi banget. Nah kita coba bantu di situ mas, jadi orang tuh akhirnya reveal their career and they know gitu, terus baru gue kesana, abis sadar diri gue mau bangkit dan akhirnya gue mau belajar. Itu jalurnya mas. Sebelum masuk sebenarnya nggak boleh ya, kita udah masuk di dalam ya, apa itu
Grid Nusa dan ngapain aja. Sebenarnya kenapa namanya Grid Nusa? Oke. Filosofi apa yang ada di dalamnya? Apa ada semangat tentang how to make it great Nusantara ini? Ya. Atau memang ada semangat tadi ya? Nggak hanya sekedar bahwa ya just tadi yang tadi di awal udah ceritain bahwa kita nyiapin nih training-training buat teman-teman untuk bisa lebih maju lagi. Tapi sebenarnya semangat apa sih yang ingin dibangun sehingga lahirlah itu dan akhirnya memberikan dampak buat orang banyak gitu ya sebenarnya. Oke. Nama itu menarik Mas, karena kan katakan yang memberi nama terutama itu jujur aja platform ini lahir mungkin secara proses 2018 kayak awalnya dia pakai BINUS sendiri gitu ya. Nah tapi ada seorang rektor yang luar biasa yang saya idolakan itu ada Prof Harjanto Prabowo gitu ya, melalui beberapa divisinya dulu gitu namanya KMI gitu, and then they come with this idea for MOC. Di sisi lain ada juga namanya unit sebuah BCLND gitu, dia punya platform yang fokus ke enterprise, corporate learning, nah ini di-combine. Nah Great Nusa itu awalnya kalau saya namanya Greater Nusantara, jadi pokoknya pemerataan pendidikan untuk Indonesia. Dan yang menarik di logonya Mas, nah kita ngomong logo dikit, nyentuh branding dikit, topik lu banget ya sebenarnya. Logo N-nya Great Nusa itu tuh 2 sama 2. Oh gitu. Nah ini dibantu sama seorang namanya Pak Danu tuh dia juga keren banget gitu ya. Nah 2 sama 2 ini artinya apa? Great Nusa ini kan great itu ada tanah, air, udara lah ibaratnya. Lu tuh harus merata gitu. Tapi di sisi lain setiap orang tuh selalu punya kesempatan kedua. If I'm fail gimana? Lu masih punya kesempatan kedua yang lain. So that is Great Nusa. Oke. Dan ada semangat untuk bisa bahwa Nusa ini harus lebih great ya. Harus Mas. Karena semua berawal dari mimpi. Gak ada mimpi, gak ada semangat bro. Oke. Apa sih sebenarnya yang dilihat ya? Kenapa Great Nusa? Kan kaitannya juga Nusa itu kan juga berkaitan dengan Nusantara gitu ya. Make it great gitu atau enggak bahwa bagaimana supaya Great Nusa ini bisa membantu dalam hal membesarkan gitu ya. Indonesia ini atau Nusantara ini gitu ya. Ya kaitannya dengan bagaimana kita bisa membantu memberikan dampak kepada bangsa ini gitu ya. Memang ada mimpi ke sana. Iya Mas. Simpelnya Indonesia selalu ngomong 2045. Dia not buat hanya simbol aja iya, gitu. Betul. Tapi pasti ada justru ada semangat untuk ke sana gitu ya. Iya. Kita ngomong Indonesia Mas 2045 ya. Orang selalu ngomong gitu kan. Terus ngomong bonus demografi at that moment gitu. Kalau bonus isinya orang bagus, bonus beneran dong. Yoi. Kalau isinya kurang bagus gimana Mas? Oke. Yeah, when it comes a disaster. So kita masih punya chance untuk bantuin Indonesia to be a greater. Makanya kita bilang berani jadi hebat nih. Kita lagi ada hashtag di yoi banget. Baru mau nyambung ke situ tuh. Pintar lo bisa baca otak gue nih. So basically kita pengen orang Indonesia itu tahu tuh kalau mau ke sana harus nyiapin gitu. Dan kalau kita nggak siapin sekarang, it's too late karena generasi akan nyiapin generasi bawahnya lagi tuh yang ini gitu, yang paling gede pie-nya ini. So ya kita harus siapin dan itu gap skillnya gede. Kenapa gue bilang gap skillnya gede? Teknologinya cepet banget kan. Tapi nggak semua orang ready. Dan masalahnya bukan itu. Masalahnya orang itu bahkan nggak tahu kalau dia nggak ready. Nah kita bertugas, yoi banget. Kita bertugas kasih awareness itu. Kita mau educate mereka supaya nanti 2045 bonus demografi kita beneran bonus Mas, bukan disaster. Itu aja sih sebenarnya. Tapi menarik sih kalau orang udah tahu lemahnya, dia tahu apa yang kita lakukan. Orang udah tahu hebatnya, udah tahu deh apa yang dia lakukan dan bisa memberikan dampak juga pada orang banyak. Yang tadi tuh yang ketiga, orang yang nggak tahu bahwa dia itu lemah atau dia itu hebat gitu. Jadi ya apa yang mesti gue lakuin gitu ya. Ya apakah banyak orang kayak gitu atau memang ya Great Nusa ini sebagai juga reminder ya untuk bisa ya nggak hanya sekedar platform untuk mereka belajar apa yang ingin mereka pelajari atau tingkatkan gitu. Tapi bagaimana apakah memang mengajak juga menyadari semua orang, hey nih, this is the Indonesia gitu, yuk kita bareng-bareng untuk maju gitu. Begitu bukan? Atau ada hal lain yang mungkin mau di... Oke, iya, thank you Mas Aris. So kalau sampai ngomong tahun ini sebenarnya memang kita selalu ngomongin Great Nusa itu platform belajar. Tapi when we are talking about, we evaluate nih ya, terus kita bilang mimpi kita kan buat Indonesia lebih besar. Gak bisa platform doang. So basically we change the strategy to be an ecosystem builder, learning ecosystem. Dan itu menjadi diferensiasi antara platform lainnya dengan Great Nusa. Betul sekali. Kalau yang lain hanya sekedar make it platform and then platform itu dipakai untuk bisa dia manfaatkan. Tapi di sini ada sebuah ekosistem. Jadi kita bilang oke, platform yang ada modelnya greatnusa.com gitu. Tapi kita punya social media Mas. Justru saya belajar dari Mas Aris nih. Kita pakai itu untuk utilize. So we have content.
kalau konten itu men-trigger orang kan kadang-kadang bikin aja reels, bikin aja shorts di YouTube. Yes. Itu part of the ecosystem itself gitu. Dan Benar. kita punya mitra kita Binus salah satu yang terbesar, tapi kita juga punya di Jogja, di Makassar. Mereka bisa jadi hub yang kuat untuk akhirnya kita bisa bikin event di Makassar, dibikin di Jogja. Kadang-kadang nggak harus berupa platform, then we can have di tempat lah gitu, jalan event seperti biasa, but to educate them that anak muda ayo bangun gitu loh. Lo itu jangan bilang lu udah jago dengan lu punya Instagram follower banyak. Terus apa? Nah, di sini kita akhirnya ngomong dengan fokus leadership, management, and tahun depan kita fokus banget untuk data science and digital marketing. Wah, tapi ekosistem ya, saya nangkep tadi ekosistem ya. Ya kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita nggak bisa bekerja dengan sendirinya, kita nggak bisa jalan dengan sendirinya, perlu juga dibangun ekosistem itu. Ya bicara tentang community, pasti ya katanya juga dengan ekosistem gitu ya. Nah, menarik sih tadi, kalau saya tangkap dari Great Nusa ini tadi ya, justru ekosistemnya yang dibangun, platform itu justru mendukung bagaimana ekosistem ini bisa saling interaksi. Benar nggak sih? Yes. Benar, gitu Kita ya? switch strategi mas, actually. Okay. Kita switch ke sana karena kita ngelihat kita nggak bisa sendiri, nggak kuat, ngapain gitu. Zaman Tapi sekarang. banyak kan platform yang lainnya juga melakukan hal yang hanya sekedar dia menjadikan platform, akhirnya juga tidak sustainable, tidak sustain gitu kan? Well, everybody, gue nggak bisa judging ya, cuma setiap ini kan punya bisnis model masing-masing gitu. Betul. We're really just starting, Okay. tapi kita punya mimpi ke sana dan dengan Binus sebagai main anchor kita nih, actually kita kan tahu bagaimana menstrukturkan, ada learning pedagoginya, ada credit earning depan mata lah, kampus Merdeka gitu kan. So kita bisa combine ini and we have all that knowledge karena bagaimana kita implementasikan di teman-teman di Indonesia. Siapa gitu. sih yang ingin dibangun dalam ekosistem Great Nusa itu sendiri? Customer kita mencoba benar-benar customer oriented mas. Iya si pembelajar ini. Sekarang kita fokus on first jobber to start with gitu ya. First jobber dan mereka-mereka ini yang sebenarnya bisa menggerakkan karena anak muda nih biasa. Kalau lu tanya deh, lu sekarang lu mau apa sih ke depan selain karir apa? Gue pengen punya impact dalam hidup. Nah, lu coba tanya lagi deh, lu mau impact apa? Belum tentu bisa jawab. Betul. Nah itu yang kita temuin banyak di lapangan, sehingga kita bantu mereka untuk buka pola pemikiran mereka. Makanya kita fokus on critical skill sebenarnya. Jadi project management, communication, time management, critical thinking. Nah kita mainnya di sana dulu untuk fondasi. Tadi saya dengar sih, dari Nita cerita ya, itu juga bisa jadi sebagai unique selling point. Artinya gini, kita bicara market dulu, apa yang mereka butuhkan, and then kita ramu. Dalam hal ini Great Nusa. Gitu. Dan itu menarik ya, nggak hanya sekedar bahwa, hey kita punya ini, lo mau pakai atau enggak, kalau enggak ya udah gitu. Tapi di sini menarik bahwa tadi disampaikan cerita bahwa, justru lo butuh apa gitu ya, apa yang lo kembangkan, and then kalaupun nggak ada, ya kita create barang dan bisa memenuhi kebutuhan itu. Benar nggak sih? Betul mas. Betul. Tapi lucunya kan orang ngomong bisa bebas dong ya. Nah, terus gue bilang, lah gue siapa yang nyiapin gitu kan. Nah, jadi kita starting with, makanya kita punya segmen baru namanya Great Nusa Ngobrol Skill. Great Nusa Ngobrol Skill itu untuk menjawab hal-hal sederhana itu, untuk ngeliat orang tuh pengen tahu soal apa. Data science. Pengen tahu tentang UI UX itu, persona gitu kan. And then itu orang yang di kota-kota besar mungkin dengar istilah itu. Ini daerah nggak ngerti. Jadi kita pakai bahasa yang sangat-sangat membumi supaya mereka bilang, oh yang gua suka itu ternyata market research cuma satu bagian kecil dari pembangunan sebuah UI UX atau persona. Nah, ini kita main di segmen Great Nusa Ngobrol Skill, ngobrol sama orang-orang pekerja biasa yang mereka bisa sharing why they can be here. Dari mereka nggak ngerti mau milih apa sampai sekarang milih pekerjaan, milih kantor dan apa dinamika di kantor. Benar-benar kita bikin yang down to earth di segmen Great Nusa Ngobrol Skill. Wah ini saya baru denger nih ya, artinya wah ternyata ya saya pikir Great Nusa hanya platform belajar. Ya lo mau belajar apa, lihat Great Nusa, kalau nggak punya ya udah gitu. Tapi kan di sini kebalik. Apa yang lu punya mimpi apa yang lu ingin capai gitu ya, and then make it the solution, lalu kita punya, Great Nusa punya, dan akhirnya problem itu tercapai gitu kan. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang harusnya ya bisa engage terus karena memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan nggak mudah ya, karena kan harus agile terus gitu ya. Yoi banget. Kan nggak semudah kita membalikan telapak tangan, dalam arti begini, ya benar-benar harus customize kan gitu. Ini gimana nih Nita dan teman-teman gitu ya? Ya visi oke, bagus, gitu, keren gitu ya. Tapi kan
implementasi tidak semudah itu. Gitu. Betul, Gimana menghadapi hal-hal seperti itu? Oke. Kita juga waktu itu bingung kan, ini gimana ya? Makanya kita starting dengan tadi saya bilang bangun pondasi dulu di critical skills sama 2 stream utama. Kita bangun dari situ. Nah, tapi dulu kan saya pikirnya kalau stream utama ya model kurikulum lah ya. Kalau data science ya gitu lempeng aja gitu. Setelah kita pikir-pikir lah data science ngomongnya sama marketing nyambung. Ngomongin sama desain juga nyambung. Terus ngomong data science sama programming udah pasti nyambung. Terakhir data science ngomong nanti mau industri nih bisa ngomong ada banking, ada manufaktur semuanya nyambung. So at the end tuh everything sebenarnya nyambung gitu. Cuma sekarang kita mau mulai dari mana? Nah, kita bangun dulu dari pondasi itu dan yang tadi gue bilang kita main dari critical skills. Jadi project management, leadership, time management. Ya main-main di situ dulu sehingga orang-orang baru aware. Makanya nanti kan kita bakal ada conference nih. Kita juga starting conference dari hal yang paling basic. Bikin orang kesentil dulu bahwa iya gue harus belajar. Itu dulu. Makanya kenapa kita pakai tagline berani jadi hebat. Karena gue iya karena kadang orang tuh untuk bilang iya gue harus belajar itu susah. Oke, jadi menjadi hebat itu harus berani dulu ya? Harus berani. Yoi. Gitu ya? Berani bilang sama diri sendiri bahwa emang gue belum pinter. Emang gue harus do something. Jangan bilang misi lo apa dalam hidup nih? Pengen make impact for others. Terus? Iya terus. Oke. Tadi bicara positioning gitu ya. Sebenarnya bahwa greatness ini bukan menjadi pelengkap ya. Artinya melengkapi apa yang sudah ada, dia lengkapi. Misalnya dia udah punya skill, lalu dia melengkapi nih skill yang belum dia punya. Tapi kalau dia nggak cerita tadi kan bukan justru pelengkap, justru memang apa yang mereka butuhkan dalam konteks punya mimpi apa atau apa yang ingin mereka lakukan, and then masuk di situ. Nah, kalau kayak gitu kan bukan pelengkap kan gitu. Artinya kan ujung-ujung nanti sama-sama maju kan gitu. Iya. Dan bersama gitu jalannya gitu. Benar nggak sih? Ada 2 istilah sih. Lu selalu bilang benar nggak sih? Karena mau make sure aja nih benar nggak nih? Supaya gini. Iya paham. Nanti juga pendengar atau yang nonton YouTube ini juga melihat sama aja. Iya. Platform belajar ya sama aja gitu. Noted. Nah itu kan yang akhirnya ya ngapain sih gitu kan. Gitu. Masih banyak kok yang lainnya juga kan gitu. Bahkan ada yang mungkin juga udah lebih start lebih awal dan lain sebagainya gitu. Nah kenapa nih kita harus mendengarkan Grit Nusa ini? Karena kita nggak bicara tentang Grit Nusa bahwa ada sebuah platform, tapi ada semangat itunya yang tadi kita ceritain gitu. Gimana, benar ya? Benar. Jadi balik lagi ke awal, istilah sekarang kan ada namanya reskilling sama upskilling. Nah, kalau yang tadi barusan kita ngomong, yang opsinya apa sebenarnya untuk reskilling, apalagi untuk beberapa clerical things gitu ya. Itu kan udah bosen, terus kayaknya bisa digantikan mesin gitu, automation gitu kan. Tapi ada yang namanya upskilling, memang gue suka, gue tertarik, gue pengen dalemin itu. Let's say kayak gue pribadi lah, biasa udah 10 tahun di pelatihan, jadi marketing, marketing tradisional. Tapi gue kenal namanya Haris loh, gue kenal Haris, kenal namanya CRM gitu. Gue berapa? Setelah 9 bulan kan gue baru akhirnya coba implement. Karena lu ngomong apapun gue nggak ngerti lo ngomongin gitu. Emang kita beda kepala gitu kan. Nah itu kan perlu waktu mas. So that basically kenapa makanya kita ngomong ekosistem terus semangatnya. Kita harus hadir juga onsite. Nggak bisa lagi semuanya hanya berbasis platform. Itu sih. Ya artinya kan bicara ekosistem kan pasti juga metode, cara gitu ya kan. Lalu juga solution itu yang benar-benar holistik ya, gitu ya, nggak bicara sekarang bahwa ya udah platform lu belajar habis itu selesai deh gitu ya. Tapi justru bagaimana ekosistem ini bisa saling mendukung kan gitu sebagai ya kita harap bukan kita harapkan, berarti kan posisinya adalah bahwa Grit Nusa nggak hanya sebagai tempat transaksional aja, tapi menjadi bagian dalam ekosistem itu kan. Gitu. Tapi bertahap ya bro ya. Kita baru baby nih, baby. Nah bertahap. Justru itu gini. Kita percaya bahwa menjadi besar itu nggak bisa sendirian. Setuju. Karena masuk dalam ekosistem, ya kita besar bareng. Gitu loh. Kalau udah besar paling ya udah silakan Anda pakai nggak ya udah gitu kan. Ya banyak hal lah ya yang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi justru di sini makanya saya panggil Nita gitu ya untuk bisa bercerita tentang Grit Nusa dulu di awal gitu ya, bahwa ini yang menjadi menarik. Bahwa bukan masalahnya ini udah besar atau kecil, tapi tadi semangat mimpi, tadi ekosistem, community menjadi besar itu nggak bisa sendirian, karena kalau ekosistem udah masih saling mendukung segala macam dan juga bisa belajar. Nah di situ juga kan Grit Nusa mesti belajar juga dengan orang-orang yang membutuhkan bahwa kita butuhnya ini, you bisa nggak gitu. Nah itu kan belajar juga di Grit Nusanya dan itu ekosistem yang terjadi dan akhirnya apa besar bareng kan.
Nah itu menarik kan. Setuju banget. Tapi lu pengen denger gak sih kenapa gue sampai dapet ke arah sini? Nah sebenarnya menyambung lagi nanti. Oke, kita tunggu gini, ya. Kenapa lu mau ambil gitu? Lu muda gitu loh, pinter gitu. Amin. Kan, lulusan Belanda nih. Ya, selain dari Binus, Holland Spreken ya. okay, Iya, jadi bahasa Belandanya jago. Enggak. Jangan. Oke, ya nanti cerita di belakang aja tentang Belanda. Tapi menarik, semangat jiwanya luar biasa, Nita. Tadi yang gue bilang, walaupun secara fisik mungil, cantik, tapi semangatnya luar biasa. Kenapa? Kan pengennya yang gampang-gampang aja, apalagi anak muda sekarang. Benar gak sih? Iya, itu kadang-kadang gue juga nanya sama diri gue ya. Lu ngotot banget sih Nit gitu ya. Iya, apalagi udah punya anak 2 gitu ya. Satu, gue memang agak idealis mas bagian ini. Terus yang kedua, sebenarnya tadi sama tuh gue jalanin platform as usual aja. Yeah. Nah tapi setelah itu kejadian ini baru kok. Waktu kita finalize all the business plan gitu ya, as a corporate startups, and then gue kemarin baru ke Jogja. Terus gua biasalah kita naik Merapi tour segala macam. It just happen as normal. Nah, abis itu gue ketemu satu sosok nih sih yang bawain jeep gue gitu ya. Terus kamera gue dia pinjem. Oke, karena kita cuma barengan gak mungkin kamera gue di handphone diambil lah ya. Terus dia, Mbak saya izin kotak-katik ya. Oh ya silakan aja. Terus dia naik turun gaya-gaya gitu kan. Terus dia tunjukin hasil lalu kok kayak drone yang biasa gue lihat gitu kan. Terus dia naik batu Stonehenge-nya cuma buat motret dari atas gaya-gaya drone gitu kan. Terus gue nanya, Mas, lu ngapain ngelakuin kayak begini semua? Karena lu as a jeep driver, somebody pay you and then selesai gitu kan. Terus dia bilang simple gini, saya 2010 kejadian yang Merapi meletus itu termasuk orang yang sampai mengenal dengan Mama Rijan gitu. Terus ini sebuah dia cerita, akhirnya dari situ gue bilang, wah ini kalau Merapi kayak gini, semua udah terkubur tanah, mati. Desa gak punya kehidupan ekonomi. Terus gue bilang, terus lu ngapain mas? Gue nabung, buat apa? Buat beli jeep ini. Berapa lama? 12 tahun. Gue bilang, wow. Terus setelah gue dapetin, maksudnya gue mau gitu aja. Gue nanya lagi, ngapain sih? Gue gak nanya mimpi apa itu terlalu konteks lah. Gue sambil gejak-gejak gitu loh di jeep gitu kan. Terus dia coba bilang simple gini sih, kalau gue mau hidup dengan jeep, berarti komunitas jeep ini harus menarik. Dan yang paling penting adalah service excellence. Bayangin lo anak desa, anak gitu ngomong service excellence. Gue ketampar hari itu. Yoi banget. Terus gue kan nanya kan, service excellence gimana? Ya inilah mbak, maksudnya kita harus nemenin tamu kan. Nah kalau nemenin tamu cerita Mbak Mari, cerita ini visit ini lokasi segala macam ya udah normal. Dan ketika itu terjadi terus akhirnya orang udah nggak akan kesini lagi. Tapi kita pengen punya keahlian lebihnya. Jadi waktu itu saya buka-buka tuh YouTube gitu kan. Terus saya belajar bagaimana main kamera gini-gini dengan fungsinya, mainin white balance apa segala macam. Akhirnya saya lakukan. Pakai handphone siapa mas itu? Handphone pengunjung, dan supaya pengunjungnya mau ngasih handphonenya berarti kan saya harus ramah, komunikasinya baik. Dan setelah itu saya coba, saya izin. Tes pertama kali nggak bagus banget sih, tapi setelah itu baik. Terus gue nanya, and then ya udah dari situ saya ngeliat wah ternyata engagementnya bagus, dan karena engagementnya bagus akhirnya banyak tamu yang datang. Nah gue pikir gue nggak bisa sendiri, balik lagi tadi bangkit, sadar diri bangkit, and then gue ngajak teman-teman gue ngajarin di komunitas itu. Nah baru dari situ akhirnya banyak orang bisa kamera. So sekarang orang-orang kalau ke Merapi taunya biar fotonya keren, dan berangkat dari situ. Dan ternyata setelah gue lihat mereka yang di situ respect banget sama si masnya ini gitu loh. Jadi oke, dari situ gue bener-bener, lu mau ngomong apa sih ini soal Indonesia? Kalau yang kayak gini aja, lu nggak mampu. Nah itu hal-hal paling sederhana. Sejak saat itu gue bilang, guys, switch all the strategy, bikin sesuatu yang lo aja bisa ngerti. Kalaupun bahasanya akademis, go for it, but do it. Ayo kita arahin teman-teman mitra akademisi buat berbahasa normal, bahasa sehari-hari, bahasa pasar gitu. Nah itu yang gue mau kasih warna di Creators. Banyak yang harus masih dilakukan mas, tapi mimpi dan semangat si mas ini tuh bener-bener bikin gue yang gila loh. Kalau tentang diri lo, kenapa lo punya, artinya gini, punya semangat itu ya? Kalau dilihat kan memang gini, tadi kita obrolan di awal bahwa menjadi sesuatu yang tidak instan itu kan butuh waktu gitu ya. Artinya bahwa kita ngomong seperti sekarang ini pasti kan ada proses gitu yang panjang gitu ya. Mau akhirnya memikirkan tentang bagaimana memberikan dampak buat orang banyak, itu bukan besok yuk kita bantuin orang lain gitu ya.
nggak gitu juga gitu ya. Tapi ada hal yang mungkin ya ada sharing perjalanan tadi gitu ya. Dari perjalanan seorang Nita gitu ya, yang pada akhirnya punya pemikiran mimpi seperti ini gitu ya. Ya apakah memang terpaksa karena kerjaan atau memang ya memang gue lahir seperti ini dan bukan kebetulan, dan memang dengan adanya semangat itu gue ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi. Salah satunya adalah Great Nusa gitu. Terpanjang loh Mas, ingetin sama timing ya. Gue anaknya ngotot dan gue tuh biasanya kalau harus suka ngomong passion ya, gue lebih senang gue bilang gue punya purpose. Dari dulu gue pengen making an impact on something, dan ya dulu gue pernah tulis suatu saat pengen jadi filantropis lah. Tapi kalau filantropis kan kudu kaya raya banget ya. Tapi buat gue ada hal yang bisa gue lakukan. But everything just changed when I was sick. Waktu itu saya sempat sakitnya lumayan parah gitu ya, and then it changed my life karena lo akhirnya punya kesempatan kedua. Dan di kesempatan kedua apa sih yang lo bisa lakukan? Gue buka aja lah, karena beberapa saudara juga udah ngebahas. Gue kena kanker Mas. Tapi di momen gue kena kanker itu ada sebuah, gue bilang ini Tuhan yang ngomong sama gue. Sehingga dalam sebuah doa gue bisa dapat istilah singkatan dari kanker, KANKER. Ketika aku naik kelas karena Engkau rahmati. Gue bukan manusia biasa yang bisa dapat singkatan dalam sebuah doa. Gue sebrandingnya kagak mikirin gitu kali dalam doa ya. But gue waktu itu mikir, yang di atas mau ngomong apa emang gue ya? Kok gue lagi di puncak karir, lagi semangat, lagi seru gitu ya, dapat ginian gitu. Jatuh bruk gitu ya. Jatuh bruk, dan it's totally menghancurkan sebuah ego gue sih, semua mimpi gue. Bukan mimpi ya, tapi kayak apa sih yang dicari? Nah dari situ akhirnya gue ngeliat, oke, gue coba nata hidup gue lagi, gue perbaiki diri gue gitu ya. Gue ngeliat anak gue, dua-duanya, gue ngeliat laki gue gitu. And then laki gue cuma ngomong, kalau kamu sampai bisa dapat singkatan itu, it's a gift. Nah sekarang gift itu mau kamu bawa kemana? Oke, aku coba cocokin lagi. Oke, aku punya mimpi waktu itu untuk bantu orang gitu. Dan aku coba spesifikin lagi, bantu orang ini dalam kapasitas apa? Oke, aku punya kemampuan ini itu segala macam, dan aku punya fleksibilitas yang jujur gue harus thank you banget sama Binus, karena kayaknya gue bikin apa gitu kayak didengerin. Terus dan itu boleh selama nggak nyeleneh amat lah ya gitu. Nah seriously gue nggak kepikiran Great Nusa. Tapi sesaat sebelum pandemi ada sebuah kejadian lucu yang membuat sebenarnya Great Nusa ini buat gue tuh kayak merit by accident kali. Gue nggak bener-bener memikirkan ini sebenarnya. Karena hari itu gue ketemu anak-anak KMI, ketemu Bisa Lendi, terus gue pikir harus laporan data dikti gitu kan. Nah tapi ternyata nggak seperti itu yang gue tangkap. Nah sehingga ini lahir. Dan ketika ini lahir gue tuh nggak bisa kalau abis pegang terus gue udah ada goodbye tuh ya, pasti gue beresin sampai habis. Jadi gue bangun ini tanpa mimpi, tapi ada sebuah intuisi mengatakan ini need gift itu yang harus lo gedein. Gue nggak bisa ngomong apa, quite religious tapi gitu. Dan akhirnya gue memaknainya setelah ketemu tadi yang di Jogja itu, sehingga oke, barang ini gue tau mau diapain ke depannya. Ya mungkin rangkaian cerita Tuhan yang udah dirangkai akhirnya ketemu gitu ya. Iya, gue juga suka geli sendiri sih. Iya, tapi benar sih, kita juga kadang-kadang ini ada ada hal di balik setiap kejadian yang ada gitu ya. Dan kita juga berpikir kok bisa ya gitu ya. Oh begini tuh. Apakah ini gitu ya. Memang di awal harus seperti ini, akhirnya jalur seperti itu gitu ya. Dan ya memang kalau kita ngobrol tadi udah banyak juga gitu ya, bahwa bukan hanya sekedar kebetulan, tapi memang inilah jalannya gitu ya. Ini jalannya. Dan jalannya itu kalau tidak ada semangat, kalau tidak ada apa yang dipikirkan dalam seseorang itu, pasti ya hanya sekedar lewat dan selesai gitu ya. Ya ada dua pilihan kan, dia ya udah meninggalkan dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau Nita kan beda, justru termotivasi untuk ini, berpikirnya bahwa ya ada ini mungkin jalannya, dan ya sebagai timbal baliknya gitu ya, gue harus memberikan nilai dampak. Karena dalam tanda kutip gue dikasih kesempatan kedua gitu. Betul. Kan.
Dan kesempatan kedua itu jangan gue sia-siain gitu kan, bahwa ya hidup ini untuk apa sih? Bener gak sih? Kalau tidak memberikan dampak buat orang banyak, lu punya uang, lu punya skill, lu punya ilmu, ya kalau hanya dikip sendiri buat apa gitu ya. Setuju, Mas. Justru kita bahagia itu karena kita bisa berbagi dan memberikan yang bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Sebenarnya ya gitu, jujur, hidup lu apa sih, tujuan hidup lu? Karena kalau dilihat tadi ada kejadian, ya boleh dibilang ada kebetulan gitu ya, dan akhirnya lu mencoba merangkai itu sehingga soalnya yang tadinya kejadian kebetulan akhirnya ini adalah sebuah cerita. Sebenarnya ada nggak sih apa tujuan hidup lu yang lu bawa gitu, yang pada akhirnya ini adalah bagian dalam rangka yang selalu lihatnya, ini apakah ini bagian atau cerita-cerita untuk bisa mencapai tujuan tuh lu nanti gitu misalnya. Ini pertanyaan berat sebenarnya, karena ya tadi gue bilang gue juga nggak terlalu mikirin gitu, kayak let it flow gitu ya. Tapi benar yang tadi lo bilang bahwa ada sebuah kebahagiaan sih ketika bisa bantu orang, dan itu apapun itu. Makanya kadang-kadang gue sampai ngerem sendiri karena di Bindus bantu-bantu, ntar di sekolah anak gue ada yang minta tolong gue bantu-bantu, di gereja bantu-bantu gitu, kayak I'm just happy with it gitu kan. Dan hidup karena kalau gue udah pegang nggak hidup gue gemes banget gitu ya. Jadi gue memang modelnya rada-rada begitu sih. Cuma tapi kalau ngomong tujuan hidup sebenarnya topiknya berat sih, jujur bro. Cerita aja apa yang lu ya setiap orang kan pasti punya lah ya. Tadi ya hidup segala macam. Ya kalau gue tanya, lu punya moto hidup apa sih? When there is a will, there is a way. Ya kalau lu mau ya kalau bahasanya bos gede kan, iso reso kudu iso. Sebenarnya sama, bahasa Inggrisnya cakepan lah. Kalau udah kecemplung sekalian tenggelam dalam gitu ya. Ya gue nggak bisa cuma pokoknya di mana gue ada, gue tuh agak berat jadi follower tuh, jeleknya gue sih. Dan itu jadi driven lu untuk bisa ketika even kejadian yang terjadi dengan sakit lu itu sendiri adalah memberikan pelajaran lu bahwa ada pembelajaran yang lu harus komit, yakin, berhasil gitu kan. Artinya kejadian itu pasti akan berlalu kan gitu kan. Itu aja tuh rada geblek loh kejadian. Gua kan sebelum kemo tuh ada masa tunggu tuh, ngoplos obat. Gua sampai bilang, "Sus, saya jangan dipendeng dulu ya." Gitu. Kenapa Bu? Kan nungguinnya 2 jam, bosen. Jadi yang gue lakukan adalah gue terdorong untuk ngunjungin orang-orang di Bangsal. Di ujung kan koridor suster ya. Gue nanya, "Sus, ISO rumah sakit tuh kayak apaan?" Serius. Pengen banget. Jadi jiwa belajar lu keluar. Yoi gitu. Banget. Sampai kan gue nggak ngomong kemana-mana ya kalau gue kemo rutin, karena buat gue it's just a terapi. Lo nggak perlu sampai dikasihani gimana, karena you can still think, you can still breathe gitu ya. Ya udah, makanya gue tuh di rumah situ terkenal pasien selalu bawa laptop dan ini nggak bangga ya. Ini teman-teman jangan ditiru sebenarnya gitu ya. Tapi akhirnya gue di situ ngerasa bahwa gue fulfilled ya, penuh gitu, karena gue bisa ngeliat pasien-pasien yang rasanya udah nggak punya semangat juang untuk bisa ketawa gitu loh. Dan itu tuh kepuasannya beda banget tuh. Dan gue tuh bisa akhirnya kan kalau ada kunjungan misalkan nyanyi-nyanyi kan, ada nyanyi gue bikin suara 2 gitu. Gue bosen gitu ya di rumah sakit. Tapi gitu loh Mas, beneran itu yang menarik gitu. Jadi mungkin ini yang Tuhan mau, bahwa Tuhan memberikan gue sakit supaya gue mengalami apa yang orang sakit rasakan. Dan gue mencoba melihat sakit ini bukan sebagai sakit, tapi sebenarnya adalah sebuah kondisi lo kehilangan harapan. Dan itu yang bikin gue akhirnya, kalau ada orang kehilangan harapan, entah bentuknya apapun itu, dan gue bisa berarti buat dia. Lu bikin itu dong, bikin konten tentang harapan-harapan itu di Great Nusa. Astaga. Ntar dulu ya. Loh, itu kan gue filosofis banget nih. Nah itu kan artinya kan ya kalau belajar kan gak hanya bicara tentang technical skill gitu, soft skill tadi kan. Lu masuk ke dalam situasi di mana lu sendiri juga mencari sesuatu yang membuat lu punya semangat itu gitu ya. Mungkin lu artinya apa? Jiwa semangatnya, bertahannya, dan juga punya
keyakinan bahwa gue harus bisa melewati itu. Tapi nggak sebagian atau mungkin sebagian banyak orang yang Benar juga lo ya. Iya sih. gue pasrah deh. Gitu. Dan banyak memang. Nah itu. Gitu. Bisa aja kan. Great Nusa we are talking about bahwa we are talking about the skills atau upskill segala macam. Tapi hal seperti itu ada. Kepikiran nggak? Ntar gue bikin segmen 2 lagi. Emang kita kudu harus ngobrolan ini. Iya benar juga. Benar. Ya kan tadi kan bicara ekosistem segala macam. Kan dunia kan juga banyak gitu. Ya itulah yang gue mungkin juga positioning yang dibangun dalam Great Nusa tadi itu juga menjadi salah satu diferensiasi antara yang lain. Hadirnya lu di situ justru bahwa that's the Great Nusa memang beda dengan yang lain. Karena di balik itu ada orang-orang yang ada, ya pionir atau dulu pemikiran dari Rektor Prof. Ar dan timnya juga sebelumnya KMI juga punya pemikiran yang sama, gitu, punya semangat yang sama. Tapi kalau memang salah orang dalam tanda kutip gitu kan, yang melanjutinya, ya nggak akan mungkin menjadi sesuatu yang menjadi luar biasa. Mungkin ini jalannya Tuhan juga, benar nggak sih? Ya amin aja. Ditanyain sama pimpinan aja. Oke, ini terakhir nih. Ini kalau udah ngomong sama lu pasti nggak akan. Iya, kayaknya udah dikasih timer nih dari sebelah nih. Iya, kayaknya udah nggak akan pernah berhenti gitu ngobrol. Banyak hal lah yang bisa kita ceritakan ya. Kita juga sering ngobrol segala macam gitu ya. Lu punya plan apa ke depan? Oke. Ini abis perpus ngomongin plan tuh agak berat ya. Biasa closing di sini gitu. Punya mimpi apa? Plan gue ke depan sih just do your best sih mas. Okay. Just do your best, tapi satu hal yang baru adalah make it more detail dan lebih measurable aja. Karena selama ini kan kita ngomong mimpi gede-gede, ujungnya lu nggak dapet, lu sedih. Nah sekarang gue berusaha bikin lebih clear sehingga gue bisa tiap bangun pagi gue cuma bilang Tuhan gue bersyukur hari ini gue masih bisa turun dari ranjang, gue masih bisa napas. Dan gue masih bisa diizinkan untuk berkarya untuk Indonesia. Oke, Great Nusa untuk Indonesia. Amin. Amin. Berani itu? Berani jadi hebat. Berani jadi hebat. Iya. Ingat ya, berani jadi hebat. Itu hashtag semangat yang dibangun lagi Great Nusa. Thank you Nita. Thank you Mas Haris. Kapan kita cari waktu lagi ya. Aduh, gue sampai beribet ngomong. Gue memikirkan banyak hal yang pengen gue minta cerita dari dirimu gitu ya. Tapi ya dengan cerita yang sekarang ini, gue pikir cukup untuk bisa memberikan satu inspirasi. Oke. Dengan sosok Nita Velia Pambudi. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sip. Great Nusa, berani jadi hebat.